Ada 3 pertanyaan yang harus saya tanyakan kepada diri Anda sekarang juga. Apa yang akan kamu lakukan kalau detik ini tiba-tiba kamu dipecat? Kalau jawabanmu stres, bingung, jangan-jangan kamu punya mental budak. Apa yang akan kamu lakukan kalau saat ini tiba-tiba libur bukan cuma Sabtu dan Minggu, tapi libur dimajukan sampai hari Kamis? Kalau jawabanmu hore, tapi penghasilanmu dipotong separuh, apakah kamu happy? Kalau jawabanmu tambah stres, lebih baik saya kerja aja, kamu punya mental budak. Atau yang ketiga, apakah Anda saat ini setelah Anda tamat SMA, Anda bingung apakah Anda mau kuliah, ataukah Anda mau melanjutkan S2, ataukah Anda hari ini segera pengen cari bekerja? Kalau jawabannya cuma seputar itu, maka jangan-jangan Anda punya mental budak. Video ini bukan untuk semua orang, video ini saya tujukan untuk golongan 1%. Di mana 1% ini ingin menjadi alpha, ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi seorang leaders, dan mau keluar dari semua perbudakan. Kalau Anda tidak cocok dengan video ini, tinggalkan sekarang juga. Welcome to Success Before 30, Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Wah, kok video awalnya kok sangat nosuk sekali Pak Chandra. Memang menjadi seorang pemimpin itu berbeda dengan golongan pengikut. Nah, di video kali ini saya memang tujuannya satu, bukan mau menyalahkan siapa-siapa, tapi yang saya maksud itu adalah mental perbudakan. Budak itu kalau kita mau cerita zaman dulu memang slave atau kesannya budak itu kesannya adalah negatif, yaitu mereka golongan kelas bawah, kasta bawah, dan seperti robot ya. Tetapi yang saya maksud itu memang zaman sekarang udah berubah, bukan zaman kolonial lagi, tapi saat ini kita adalah zaman di mana setiap orang bebas untuk memilih. Apakah mentality zaman sekarang ini masih ada bebas untuk memilih? Saya nggak terlalu yakin. Kita sudah tahu kita dijajah oleh bangsa Belanda lebih dari 350 tahun. 350 tahun Belanda itu telah menanamkan sistem kolonialisme di mana kita diperbudak, kita dipekerjakan dari pagi sampai sore tanpa kita punya pilihan untuk melakukan apapun. Jadi kita memang tidak diperbolehkan kreatif, kita memang tidak diperbolehkan untuk inisiatif. Kita diharuskan nurut. Ini sistem sudah diadopsi begitu lama, mengakar sekali sampai ke orang tua kita. Dan akhirnya sistem ini juga diadopsi oleh sistem pendidikan kita. Yaitu kita masuk pagi, pulang sore, masuk pagi, pulang sore, nunggu jamnya ujian. Pak Chandra, apakah sistem seperti ini itu salah atau tidak? Saya tidak berani mengatakan itu salah atau tidak. Saya juga dibesarkan oleh sistem ini. Tetapi akhirnya waktu saya berusia 17 tahun, buktinya saya juga, meskipun saya masuk dalam sistem ini, tapi saya tidak memilih untuk menjadi orang-orang biasa. Saya tahu sistem ini memang tidak cocok untuk karyawan, sistem ini juga tidak cocok untuk orang yang memang bekerja 9 ke 5. Saya tahu ini tidak cocok, karena sistem ini cocok untuk orang yang tidak mau dikekang. Sistem ini cocok untuk orang yang mau memiliki kebebasan. Sistem ini cocok untuk orang yang ingin menjadi inisiator. Saya sendiri juga orang yang sebetulnya tidak terlalu suka dikekang. Oleh sebab itu saya waktu usia 17 tahun kan saya menjadi guru les, usia 19 tahun saya menjadi pengusaha. Saya betul-betul memutuskan untuk tidak pernah bekerja sekalipun dengan orang lain. Mental perbudakan ini tuh bukan saya mau ngolok siapa-siapa, tapi melalui video ini saya ingin mengajak Anda untuk level up. Kalau Anda memang benar-benar ingin menjadi seorang pemimpin, Anda mau menjadi seorang leader, nggak ada salahnya untuk Anda renungkan video ini baik-baik. Yang pertama adalah kurangnya inisiatif pribadi. Kita cenderung menunggu perintah atau instruksi daripada mengambil langkah sendiri. Ini adalah peninggalan kolonial Belanda 350 tahun. Karena sistem perbudakan ini yang disiapkan oleh Belanda ini telah mengakar ke cara berpikir kita kelahiran orang Indonesia. Kita menunggu tugas diberikan baru kita mencari peluang untuk berkontribusi lebih. Jadi kita nggak bisa inisiatif. Contoh di tempat kerja ada peluang untuk mengajukan ide atau proyek baru. Namun kita memilih diam dan mengunduh atasan untuk mengambil tugas. Contoh seperti saya dulu ketika diberikan tugas oleh guru, selalu guru tanya, siapa yang presentasi? Semua teman nunjuk saya. Nah, Chandra pinter ngomong katanya. Bukan saya pinter ngomong, saya terpaksa harus pinter ngomong. Jangan salah, saya dulu backgroundnya pemalu, nggak bisa bicara di depan. Tapi teman saya langsung inisiatif, Chandra gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa inisiatif itu kurang. Maka
Di sini kita langsung tahu kenapa seseorang itu punya mental budak atau enggak. Yang kedua, merasa inferior terhadap bangsa lain. Kenapa kita harus minder sama bangsa lain? Saya sendiri, kalau saya ke luar negeri, saya dengan bangga saya bilang, where come from? I'm from Indonesia. Nah, sekarang Indonesia kan mulai terkenal ya, bukan cuma Bali, tapi gara-gara sepak bola kita bagus, bangsa-bangsa lain yang juga peminat sepak bola, mereka melihat Indonesia ini luar biasa. Negaranya bagus, gila sepak bola, dan mulai terkenal. Tapi zaman dulu waktu saya ke luar negeri 20 tahun yang lalu, where come from? Indonesia, tsunami. Anda lihat. Waduh, jadi Indonesia tuh terkenal viralnya karena tsunami Aceh gitu. Saya jadi nggak enak kok, kayaknya kita bangsa bencana banget gitu loh. Kemudian waktu lagi rame teroris gitu loh, Indonesia langsung lihat mukanya saya tuh kayaknya langsung aneh banget gitu. Saya tahu isi otak lu mau ngomong gua teroris kan gitu loh. Jadi Indonesia itu diberitakan seperti negara sarangnya teroris gitu. Jadi ini kita merasa inferior dengan bangsa lain. Padahal apakah demikian? Ya nggak juga. Kalau kita bukan mental perbudakan, kita sering dianggap produk luar negeri lebih baik daripada produk lokal. Apakah demikian? Belum tentu. Saya sering melihat kok bangsa Indonesia, produk bangsa kita jauh lebih baik daripada produk asing. Banyak. Contohnya batik kita. Batik kita kualitas bagus. Orang asing bisa bikin batik kayak kita? Nggak bisa. Itu salah satu contoh. Makanan kita, apakah makanan kita jauh lebih buruk daripada makanan orang asing? Enggak juga. Kita yang minder aja, kita yang nggak pede aja menghadapi bangsa asing gitu. Jadi hargai dan dukung karya sendiri daripada langkah awal untuk berkembang. Contoh, ketika kita melihat produk lokal, langsung meragukan kualitasnya, lebih baik pilih impor, belum tentu loh. Nah, jadi kita skeptis meragukan kemampuan dibandingkan teknologi luar negeri, belum tentu. Kita harus buktikan itu. Yang ketiga, takut gagal dan menghindari resiko. Ya, ini mental bangsa kita. Karena mungkin terlalu lama dijajah itu kali ya. Sehingga mungkin mental kita itu udah kalah duluan sebelum bertanding. Makanya Sinteyong, coach kita timnas yang saya sudah pernah bikin kontennya, bangsa kita itu kalau melihat bangsa besar, klub besar atau negara asing yang lebih besar, langsung minder duluan, keder duluan. Nggak boleh. Kita harus punya mental yang kuat gitu loh. Karena sama-sama manusia gitu loh, sama-sama satu hari makan cuma 2-3 kali, kenapa kok kita harus takut duluan? Nah, itulah mental perbudakan yang telah menjajah kita, menjajah mental kita selama ratusan tahun yang menjadikan kita seperti ini. Jadi takut gagal, menghindari resiko, takut mencapai kegagalan, dan proses berkembang ini yang membuat kita dihambat. Karena kita tunggu diinstruksikan, kita tunggu diberikan tugas baru kita mau jalankan. Ini kan mental budak banget. Jadi meskipun kita passion di bidang kuliner dan bermimpi membuka usaha kafe sendiri atau menjadi reseller, kita takut nggak laku, takut bangkrut gitu loh. Nah, ini mental inferior ya. Dan yang keempat, cenderung menyalahkan keadaan. Nah, ini mental bangsa kita ini di sini sakitnya. Bukannya mencari solusi, tapi menyalahkan orang lain. Saya tuh paling suka ya, lihat ya, di depan rumah saya ini kan kadang-kadang ada anak-anak kecil ya. Saya tuh kalau mereka main sepak bola, waktu bolanya itu nendang mobil saya gitu ya. Terus anak kecil, bukan saya om, itu om. Nah, dari sini kita ketahuan bahwa bangsa kita ini mentalnya sakit. Yang nyalakan kamu siapa? Saya maunya didik. Kamu salah pun enggak apa-apa, enggak ada yang mau, om saya om. Mohon maaf saya tadi nendang. Enggak ada yang seperti itu. Pengecut semua nyalakan temannya. Coba tulis di kolom komen yang lingkungannya seperti itu dari masa kecilnya, tolong tulis di kolom komen. Itulah sebab kenapa bangsa kita tuh bangsa yang mudah diperbudak oleh orang lain. Karena bangsa kita ini adalah bangsa yang mental perbudakan itu masih sangat kuat. Kalau salah, akui, gentleman. Ya, saya yang salah. Ngapain kok Anda nunjuk orang lain gitu loh. Jadi ketika hasil kerja tidak memenuhi target, kita menyalahkan rekan, itu menjadi diri sendiri. Oleh saat itu kita nggak berkembang, kita mencari orang lain yang itu jadi masalahnya. Nah, yang kelima, kurang pede dengan kemampuan diri sendiri. Yes, itulah sebab karena kita ini cenderung menyalahkan orang lain, cenderung tidak karena mentalnya sudah mental budak, kita cenderung tidak percaya dengan kemampuan diri kita sendiri. Kita cenderung tidak percaya diri. Kita cenderung lebih enak melempar batu sembunyi tangan gitu. Kita lebih gampang menyalahkan orang lain sehingga kita tidak disalahkan. Ketika orang lain dihukum, kita tertawa terbahak-bahak. Contoh, misalkan di kelas saja. Kalau ada kelas, ada murid yang teriak salah, itu kan ditertawakan semua satu kelas. Nah, itu mental kita. Sehingga orang takut berbuat salah, sehingga orang takut mencoba, sehingga orang takut untuk berbuat gagal. Ketika berbuat gagal ditertawakan, ketika mencoba ditertawakan, ketika hari ini kita melakukan sesuatu ditertawakan. Sehingga mental budak itu merasuki diri kita. Ketika mental budak itu merasuki diri kita, bagaimana kita bisa punya mental pemenang? Bagaimana kita bisa punya mental juara? Ya jelas mental perbudakan gitu.
Nah, itulah sebab diri kita seperti itu. Yang keenam, mengabaikan pendidikan diri, pengembangan diri. Jadi contoh seperti Success Before 30 ini yang kami konsisten berbagi konten pengembangan diri ini kadang-kadang ya bukan mayoritas di bangsa kita. Betul channel kita 4,2 juta subscriber, betul channel kita itu besar, tetapi kalah trending kalau sama entertainment, kalah trending sama drama, kalah trending kalau sama yang video atau lagu galau. Kenapa? Ya karena bangsa budak. Bangsa budak inilah yang menjadi sebuah masalah. Jadi mengabaikan pendidikan diri ini karena bangsa kita jelas kalah gitu loh sama orang-orang yang saya yakin mereka itu lebih senang dengan drama seperti itu. Akhirnya bangsa kita ini menjadi bangsa yang menjadi konsumerisme aja, menjadi konsumtif, tidak bisa punya satu inisiatif gitu. Ya karena itu tadi 3,5 tahun terlalu lama dijajah. Nah yang terakhir adalah enggan keluar dari zona nyaman. Kalau enggan keluar dari zona nyaman, jelas dong, karena kita kalau bisa cari pekerjaan tetap, cari penghasilan tetap, kemudian kalau bisa jam kerjanya tetap, pokoknya semua tetap deh. Karena kita udah ditetapkan, kita udah terbiasa teratur seperti robot begitu, makanya kalau di luar ketetapan kita, di luar kenyamanan kita, otomatis kita berontak, kita stres, kita bingung. Kenapa bingung? Ya mental budak itu tadi. Jadi sekali lagi minta maaf kalau video ini memang menyinggung perasaan kalian. Karena memang jangan-jangan kalau melalui video ini kita merenung apakah kita ini punya mental budak atau enggak. Kalau Anda terbiasa terima gaji bulanan, tiba-tiba Anda enggak terima gaji, Anda stres nggak? Kalau stres, wajar. Nah, bisa nggak keluar dari zona nyaman? Kalau Anda bisa survive 6 bulan dan bertahan, luar biasa. Kalau nggak bisa gimana? Nah, itulah Anda betul-betul seorang mental yang tangguh. Begitu juga dengan diri kita. Jadi kenyamanan membuat kita terlena, enggan menghadapi tantangan baru, padahal pertumbuhan terjadi ketika Anda keluar dari zona nyaman. Because comfort zone is a dead zone. Zona nyaman adalah zona kematian. Tidak ada pertumbuhan dalam zona kenyamanan. Kalau Anda mau grow, Anda harus keluar dari zona nyaman. Jadi meskipun ada peluang karir yang lebih baik di kota lain, Anda lebih memilih bertahan. Ya memang saat ini sih sekarang kita ada peluang ya dari internet, kita sudah bisa bekerja di desa, kita juga opportunity ada di desa, jadi kita nggak harus ke kota. Kita dengan internet banyak opportunity dan peluang, dan kita juga lebih bebas. Tapi itu menunjukkan bahwa Anda berani mengambil keputusan. Lebih baik Anda hari ini menjadi raja kecil di desa daripada Anda menjadi budak di kota besar. Oke, yang setuju tulis kolom komen. Yang setuju hari ini Anda mau jadi raja kecil di desa Anda, di Siara, saya akan berikan peluang kepada Anda. Kalau Anda benar-benar mau jadi raja kecil, freedom, bebas, nggak mau jadi budak, follow dengan komunitas Yes sekarang juga yang akan saya bimbing. Komunitas Yes membuat Anda benar-benar maju dan yes, merdeka, dan Anda menjadi distributor kami, menjadi reseller kami, menjadi partner kami. Anda benar-benar dibimbing jadi merdeka seperti murid-murid saya. Kalau Anda mau, kalau nggak mau, it's okay. Oke, jangan lupa like-nya. And saya doakan Anda tidak lagi jadi budak lagi seumur hidup, dan Anda freedom selama-lamanya. Salam hebat, luar biasa.